sejak Luka masuk berarti naik di atasnya Denver. Iya, dan luar biasanya semenjak Di atas Golden State. setelah Luka masuk, Iya. perolehan statistik pemimpinnya semua Luka. Luka juga Di ya. Lakers. Emang trade ya kalau sekarang Iya. setelah berapa bulan ini Kita mengakui kesuksesan trade ini ternyata yang lebih diuntungkan ya Lakers sih. Di patokan yang ada di Regular seasonnya bagus ya. seasonnya nomor 1, nomor 2 pasti akan Iya. mereka akan ketemu di final. Walaupun gini, sekarang kalau orang ngomong siapa sih yang final, ya orang banyak juga yang menebak OKC ketemu sama Celtics. Cavs. From the bench, gila NBA mulai. Wah, seru. Oh, Celtics. Oke. Nih, lihat. Aduh. Apa? Happy Ballers. Oh, ini tahun kapan ini? Inilah jersey pertamanya Happy Jersey, Ballers. betul. Jadi tahun 2011. 2011. Dan gua ngerancangnya. Kenapa gue bisa bilang 2011? Lihat, ini. Nggak, ada gua, ininya nih. Gua ngerancangnya apa? Selalu ada nama panggilan dulu. Apa gua? The Chubby. Ini Wow. kita, betul. Jadi kalau misalnya Mario, Iya. itu adalah The Gunner. Kalau si Bumps, Hot Hands. Iya, tuh. Gue Virgo Selena Boy. Princess. Selena Princess. Gitu. Iya, iya, Zaman iya. dulu ya sebutan. Ini jersey kita 2011. Wow, gue harus nyari nih. Ada dua ya. Masih ada nanti gue kalau misalnya, ya, gue makin lama sih sebenarnya gue mau lelang. Ya, segala macam dilelang. Tapi yang pasti cadanganers memang per hari ini kita memang sudah disuguhkan yang namanya pertandingan-pertandingan seru. Bahkan dari akhir minggu lalu ya Gi ya. Yaitu adalah waktu perebutan play-in. Play-in turnamen. Play-in turnamen udah berasa hidup dan mati. Betul. Jadi kalau kita sih pengen ngelihatnya adalah ini emang tim-tim yang, terutama kalau Barat ya, pasti lu udah tahu bagaimana cuma perbedaan yang sangat tipis menang kalahnya. Betul. Gitu. Tapi masuk ke playoff itu selalu pembahasannya adalah siapakah yang lebih siap. Tidak jadi patokan yang ada di Regular seasonnya nomor 1, nomor 2 pasti akan mereka akan ketemu di final. Walaupun gini, sekarang kalau orang ngomong siapa sih yang final, ya orang banyak juga yang menebak OKC ketemu sama Cavs. Sama Cavs karena nomor 1 dan 1 gitu. Dan mereka memang secara standing sangat-sangat meyakinkan di regular season. Iya, rekornya sangat bagus. Gila, gitu. bagus banget. Tapi kan balik lagi, kalau udah masuk ke playoff ini ngomongin mental. Banyak yang hal ya. dua tim yang ngomongin adalah dua tim yang tidak terlalu diunggulkan pada urutannya bagus adalah salah satunya adalah Houston Rockets. Iya. Houston Rockets di urutan 2, tapi berbicara ketemu Warriors aja kayaknya hampir semua pengamat bilangnya Warriors yang akan punya menang. kesempatan ya, punya chance ya gitu loh. Kenapa? Karena ada faktor tradisi, ada faktor histori dari Warriors ini gitu loh. Bagaimana ditambah salah satu yang sukses dalam hal trade di tengah musim adalah Warriors sih dapat Jimmy Butler ya. Iya, selain Lakers nanti kita bahas juga. Selain Lakers. Nah, tapi yang pasti adalah ketika kita melihat yang namanya play-in turnamen, kita bisa melihat bahwa ya gini ya, kalau gue kan kita sebagai penikmat basket sedemikian luar biasanya basket di NBA itu ya. Kita bisa melihat hit seperti itu. Hit without Jimmy Butler is still have hit gitu loh. Iya, kalau gue dari semua play-in sama nih, gue nggak ngobrol sama Ojo, gue cuma pengen bahas Miami Heat. Iya, gila. Bukan karena ini sekarang menjadi tim pertama di urutan 10 yang lolos ke playoff. Bukan itunya saja, tapi buat gue ya itu tadi Jo, Miami Heat itu ditinggalkan oleh pemain andalan lah ya. Iya, tapi balik lagi, Wiggins punya pengalaman juga. Setuju. Kalau gue tetap gue sangat respect sama pelatih. Yes, Erik Spoelstra. Bagaimana dia sekarang justru kalau gue lihat leadernya bukan Wiggins, tapi Tyler Hero. Hero ini juga hero. Gimana maksudnya? Tyler Hero ini hero supermarket. Hero memberi lebih. Jadi buat gue Miami Heat lah yang walaupun ini ya kita bahas lagi ini ngomong play-in ya. Sekarang di game satunya Heat udah tadi kalah sama Cavs. Ya ngerti. Ya, tapi pada dasarnya kalau misalnya dari play-in ya benar-benar yang namanya Tyler Hero tuh sangat luar biasa. Mengalahkan 9 dulu, mengalahkan Chicago Bulls, lalu mengalahkan lagi urutan siapa kemarin berarti mengalahkan siapa kok jadi lupa. Hawks ya, urutan 7. Iya.
Iya betul. Tapi jujur pertandingannya super seru sih. Iya. Kedua tim sangat mungkin menang. Iya. Dua-duanya. Tapi memang kalau menurut aku ya emang harus ada yang menang. Heat kayaknya lebih siap. Iya. Terlebih, ada satu hal kalau menurut gue yang ya gimana ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Apa? Mavs sih sebenarnya. Mavs itu tragedinya adalah keputusan dari GM-nya Nick Harrison. Harrison itu untuk bisa Nico Harrison untuk nge-trade Luka dong dengan Anthony Davis. Anthony Davis main di game pertama. Ini kita rewind dulu dikit. Bagus banget. Totalnya cedera. Udah mulai gitu. Nular ternyata cederanya Kyrie. Terutama ya. Setelah itu yang lain-lainnya lagi lah banyak gitu. Cuman udah ternyata masih bisa masuk play-in. Iya, masih itu kayak dapat angin gitu. Iya, menurut gue juga karena si Gafford main. Yes, Gafford udah main. Anthony Davis Lively main gak ya? Lively main. Bener ya? Ada. Tuh, Lively Gafford main, Lively main. Pokoknya di awal musim tuh semua pada khawatir dengan tidak adanya dua orang gede, Gafford sama Lively. Ternyata Gafford Lively main, Anthony Davis juga main. Cuma Kyrie doang yang enggak. Iya. Dan tidak gagal, nggak bisa. Memang gitu. enggak. Ya, yang kalau ngomong chemistry Jo, sebenarnya lebih cocokan chemistry-nya Gafford, Lively dengan si Kyrie. Karena Kyrie sudah 1,5 tahun sama mereka, 2 tahun gitu loh. Kalau tiba-tiba barengan sama Davis, beda lagi plus, ya balik lagi di basket menurut gue yang sangat punya peran besar adalah bagaimana lo punya seorang leader dan Jenderal lapangan, point guard lah. Iya, gue sih ngelihatnya Kyrie gitu loh. Terus yang Blacknya kalau misalnya kita bisa sangat mengingat-ingat aja dulu ya cadangan Nurse adalah itu yang namanya kamera kan bisa berpuluh-puluh di sana ya. Jadi ketika Anthony Davis menepi terus megang ininya, Nico-nya ketahuan. Iya, Nico-nya lagi ngeliatin. Ya kan? Aduh. Gue sih gini, biasanya kalau gue sama Ujo ngomong sesuatu ya menebak-nebak. Kalau di IBL biasa suka kejadian. Beberapa kali ya. Pelatih atau pemain asing diganti atau apa. Nggak tahu ya kalau ini gue juga punya firasat sebenarnya ini yang paling bagus tuh momen paling tepat adalah Nico ini dipecat menurut gue. Karena ada GM-GM lain yang menurut gue juga ya Sacramento sudah memecat GM-nya. Iya, udah mulai duluan. Ada lagi kok, ada pokoknya kalau di NBA gue lupa GM mana lagi. Menurut gue sih iya, tapi gini inget, gue sama Ujo tuh salah dua yang memprediksi salah. Karena gue mengira Dallas yang akan diuntungkan pada saat trade Luka dengan mungkin, Anthony Davis efeknya akan cepat. Gue bilang waktu itu. Betul. Dan mungkin gini lagi, karena kesuperstaran si Luka, kita tidak ingin mengesampingkan Anthony Davis yang benar-benar pada dasarnya udah lebih siap. Dan gini, memang star juga gitu loh. Mungkin ada jiwa bahwa ini juga beruntung nih. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan, emang kalau setan Luka sih. Ternyata. Jadi walaupun gini orang bilang, enggak tapi ini gendutan Luka. Iya, terserah lo mau bilang gendutan Luka, tapi lebih sehatan Luka dan sudah dibuktikan. Iya, ada yang ngomong ya gendutan Luka. Iya, dan sudah dibuktikannya adalah urutan 3 loh. Bahkan yang kalau gue bilang sejak Luka masuk berarti naik di atasnya Denver. Iya, dan luar biasanya semenjak Luka Golden State. Setelah Luka masuk, perolehan statistik pemimpinnya semua Luka juga ya. Emang trade ya kalau sekarang setelah berapa bulan ini kita mengakui kesuksesan trade ini ternyata yang lebih diuntungkan ya Lakers dengan keadaannya ya. Kita masuk ke playoff. Kalau menurut aku di playoff ada Celtic. Belum dulu. Gini, gua hanya langsung aja gini. Dari sedemikian banyak pertandingan per hari ini yang kita sudah bisa saksikan, ternyata ada 2 host atau tuan rumah yang harus gigit jari. Iya. Salah satunya adalah Lakers. Iya. Ya, karena dia harus dikalahkan oleh Minnesota Timberwolves. Timnya Ogi. Terus satu lagi. Juga sih. Enggak. Maksudnya lu pokoknya senang kalau ada yang ngalahin tim atasnya. Iya. Terus satu lagi adalah Houston Rockets yang menerima kehadiran pemain yang baru saja, tim yang baru saja lolos dari play-in, yaitu Warriors-nya yang menang. Tapi Rockets juga sih stres ya waktu dapat kabar ketemu Warriors. Kali dia juga dia mau milih siapa? Emang rada susah udah play-off kalau menurut aku sih. Dia urutan 2. Anggaplah gak usah ngomong ke urutan 1 karena sih lumayan jauh ya. Kalau urutan 3 tuh berarti siapa di barat? Enggak, Lakers. Lakers. Ketemu Minnesota.
Rockets ketemu Minnesota lebih menurut gue ya. Pokoknya logika yang paling sangat jelas adalah nggak ada orang pengen ketemu Warriors dulu lah. Kalau gue ya. Iya sih. Biar gimana pun sih. Stephen Curry gila. Iya. Stephen Curry, Jimmy Butler tuh dua-duanya juara. Iya. Main juga dia juara ya. Iya betul. Pernah. Iya. Udah bawa cincin dua-duanya. Udah bawa cincin gitu loh. Jadi dan ternyata bener Rockets walaupun sempat mau nyusul tadi hanya berbeda 4 poin. Iya. Tapi balik lagi pengalaman. Tadi kita ngobrolnya kita Jo sambil nonton pengalaman dan mentalnya Warriors ini. Berbicara. Yang emang dibutuhkan di semua tim kalau mau jadi juara. Iya. Tapi bener sih gue ngeliat Warriors mah, waduh. Semua ngomong bisa. Ya. Ada yang ngomong 4-1, ada yang ngomong 4-2 menang Warriors. Iya. Ya dengan sekarang Warriors menang di kandang Rockets, itu masih sangat mungkin nih 4-1, 4-2 gini. Masih mungkin. Masih sangat mungkin. Masih gitu sangat loh. mungkin. Gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya gue juga ingin menyoroti bahwa ada tim yang benar-benar apa ya, di regular itu luar biasa, masuk ke playoff juga langsung gas. OKC kita lihat kok lawan Memphisnya kayaknya masih nggak tahu, masih belum. Ngefansnya sama Jamoran, tapi balik lagi ya tim SGA ini dan teman-teman gila banget. Iya, OKC ini kompak banget, ya. Melawan Memphis yang pelatihnya baru, pelatihnya baru aja dipecat. Suasana tim sedang tidak bagus kalau menurut gue. Jadi hebat sebenarnya Memphis udah sampai taraf ini justru hebat. Terus carry group. Capek juga pasti abis play in dan kemarin. Mainnya juga selalu ketat terus. Ya Memphis sih pasti kalah sih. Ya udah pastilah OKC ternyata beda berapa poin itu tadi? Jauh 40 poin, 40 poin, 50 poin deh pokoknya. Dan satu lagi yang lo sering yang langsung nembak, langsung ngegas. Cavs ya. Cavs sama Heat rame, tapi tetap ya Cavs lebih. Bedanya 21 poin walaupun Cavs sama Heat ya? Tadi 21 poin? Iya, bedanya 21 poin tapi pertandingannya seru. Iya. Pertandingan tuh seru, silakan dilihat ulangannya. Kalau nggak salah di beberapa menit terakhir saja di quarter 4 baru ya kerasa jauhnya yang nggak mungkin kejarnya. Iya, lu pasti adalah satu dari banyak termasuk gua yang jarang nonton Cavs. Jarang. Betul? Iya. Ya nggak tahu. Ya, gini, iya. Gua bahkan ini sok-sokan gua nih ya. Harusnya gua yang lebih sering nonton Cavs. Karena? Gua kuliah di Columbus, Ohio. Sama-sama gua Cleveland. Tapi gue tahu Cavs sebagus itu, tapi setiap Cavs main nih gue kalau gue NBA League Pass gitu nggak pernah rutin. Walaupun bisa 4. Nggak akan milih. Gue kadang Cavs nggak gue masukin, tapi kayak tadi nonton nggak dikit Ty Jerome. Apa? Ty Jerome ini? Nggak, gue yang itu nggak. Ty Jerome ini lihat tadi berapa poin? Cek. Ty Jerome ini sekarang jadi nominasi Six Man of the Year. Wow. Tahun kelima setahu gue ya. Tahun kelima dia di NBA. Di NBA. Pertama kali playoff pertamanya dalam karir dia. Tadi nggak tahu, coba 28 poin, 29 poin, gue nggak ngerti. Pokoknya dia yang tadi quarter 3 ya kalau nggak salah, gila-gilaan deh. Atau quarter 4 gue lupa. Itu baru dia, Donovan Mitchell dengan kelasnya Donovan Mitchell. Yang lain-lainnya gila lah, Darius Garland, Mobley, belum lagi siapa si Jared Allen. Cavs ini serem. Makanya kalau gua dari awal kalau nonton video gua ya, gua inget waktu itu. Bahkan kalau di audio, gua pernah ngobrol sama Ami Gumelar yang ngobrol. Lihat nih yang ngalahin Celtic, Cleveland. Gua lihat kemenangan Cleveland lawan Miami Heat. Membuat Cleveland justru sebenarnya ini Cleveland tuh butuh persiapan bukan di final. Persiapan dulu lawan Celtics. Kalau kita ngomong Celtics, gue nggak bisa gini. Lu fans Celtics, tapi buat gue bilang Celtics tuh gila udah mateng banget. Ya tapi maksudnya gini, lawannya juga kalau menurut gue Celtics yang kali ini lawan Orlando, insya Allah sih bisa sih. Kalau menurut aku ya, tanpa bermaksud untuk apapun bisa terjadi ya. Tapi balik lagi Orlando ini punya magic. Segala sesuatu kadang-kadang apalagi buat orang Indonesia yang percaya sama magic gitu, supranatural bisa terjadi apa aja lo tiba-tiba tatung atau enggak gini dikirim Jalen Brown ternyata dikasih amnesia. Apa ini dia apa ini gitu ya.
Aneh Iya, banget sih. Iya, cuman apalagi gue lolos, udah pasti bisa lolos lah gitu. Oke. Jadi yang mengejutkan kita tetap pertandingan yang mengejutkan adalah salah satunya kekalahan Lakers sih. Kita bahas kekalahan Lakers dulu deh. Oke, yuk. Nah, kaget. Kalau gue jujur kaget. Paling tidak gini, aku sangka pertandingannya akan sangat-sangat ketat. Iya. Ya kalaupun kalah tuh ketat, ini kok kayak belum sempat ngegas udah digas duluan gitu loh bahasanya. 2 series yang dianggap yang prediksinya ya. Komentator. Iya. Kalau ini Minnesota di Lakers menang Lakers sih ya. Iya. Oh iya, maksudnya banyak bilang Lakers in 5, Lakers in 6. Pokoknya banyak Lakers. Minnesota hampir tidak ada yang megang Minnesota gitu loh. Sama kayak kita bilang tadi Warriors Rockets, semua banyak yang pegang Warriors gitu. Tapi lu megang siapa sebenarnya di ini? Bukan karena udah 1-0 ya? Iya, gue senang kejutan, tapi gue gini, gue tuh kan suka luka dan gue juga bukan tidak suka. Lu udah pernah bilang LeBron betul. gitu, cuman Anthony Edwards ini tuh jadi idola baru. Gue juga mengidolakan dia. Lihat kemarin mainnya sih. Ditambah kemarin benar-benar kita tahu McDaniels yang biasa cuman sebagai defender. Iya. Kemarin juga poinnya berapa dia? Kemarin 20-an juga. Iya, benar. Gitu. Defense-nya kemarin bagus. Emang itu saat lu setuju nggak? Itu adalah game 1 yang mengejutkan. Itu aja. Kalau gue yang lain-lainnya gue merasa bahwa ya udah oke, bener ini kalah. Kayak Warriors Rockets oke. Gue rada kaget dengan gas yang di setiap pertandingan yang menyebabkan salah satunya adalah kekalahan Lakers. Iya. Terlepas dari gue ingin banget yang namanya Celtic juara lagi, jadi back to back. Nah tapi salah satu prediksi yang gue ulang-ulang adalah pengennya ini titipan dari Adam Silver. Inginnya finalnya adalah Lakers lawan Celtic supaya penonton nambah lagi. Iya. Tapi dengan kalah 1-0 Gi. Iya. Gue jujur kaget, kayak kegas gue. Hah? What? Gitu loh. Biar gimana pun gitu loh ya. Demi prediksi gue sebenarnya gitu loh. Wah, ini bakal seru banget. Iya. Cadanganer silakan kira-kira jagoannya siapa? Kita dulu nih. Iya. Kita pengen tahu dulu. Oh iya. Pasti di selama setiap minggu ini kita pasti akan bahas. Cuman gue pengen kita coba lihat bracket. Gue pengen lihat bracketnya ada di sini gitu ya. Kita pengen tahu aja, tapi untuk first round ya, kita menebak-nebak dulu, walaupun sudah ada angka 1-0 segala macam. Gitu. Kita dari mana dulu? Barat ya? Dari barat ya. Thunder Memphis sudah jelas Thunder. Setuju ya sama ya? Nih, kita lupa bahas sedikit aja. Apa? Denver lawan Clippers seru. Oh iya Denver. Bahaya pertandingan itu. Overtime pertama. Gila sih. Dan memang Clippers bahaya loh. Iya. Kawhi keren sih. Clippers tetap berbahaya. Harden. Nah lu gimana Zubac ini salah satu finalis juga sama. Six Man of the Year. No, Most Improved of the Year gue lupa. Ya. Cuman sama ini Clippers. Nih ya. Lu seneng Kawhi. Tapi lu menjagokan Denver kan. Ayo pilih mana. Iya. Kalau gue Denver. Oh Denver tetap. Ya, gue Denver ya lawan. Ya sementara 1-0. Bener juga ya. Gue tuh sebenarnya suka Clippers. Gue suka Kawhi banget. Lu Kawhi banget. Setelah Kawhi beberapa cedera terus akhirnya gue memutuskan. Gue untuk nggak seneng lagi. Denver dan gue sekarang lagi suka dan lagi pesen jersey Christian Brown. Oh my god. Ini orang gila bagus juga. Banget. Sama. Iya. Oke. Ya, gue yang tadi dulu ya OKC sama ya OKC yang lolos. Iya. Nuggets Clippers? Iya, gue Nuggets. Lu? Walaupun kita udah unggul 1 tapi gue percaya Nuggets. Iya, 1-0-nya soalnya gini banget sih Gi. Iya. Makanya ini sebenarnya anggap kita 0-0 juga kita belum berprediksi ya di video manapun. Jadi kita coba aja. Iya, oke. Lu Clippers lah. Gue Clippers lah di sini ya. Boleh enggak apa-apa. Lakers Timberwolves gue masih Lakers. Lu masih Lakers. Demi demi prediksi. Kalau lu? Pengennya Minnesota tapi mungkin Lakers. Gimana dong? Jadi kita ngomong pengennya atau pengennya ya? Pengennya lah. Pengennya Minnesota. Oke. Rockets Warriors. Okay. Sama Warriors. Oke, sedangkan kalau di sebelah sono kita ke timur ya. Cavaliers Heat. Cavaliers. Gue juga. Pacers Bucks. Ya. Sama kayak tadi gue yakin kayaknya Pacers. Nah, tapi gue pengennya Bucks tapi kayaknya Pacers. Walaupun game 2 Damian Lillard udah balik lagi. Karena gue habis video call sama Damian Lillard, nanti silakan lihat nih. Jadi gue seneng banget dia bisa balik lagi. Kayaknya di game kedua mungkin udah mulai bisa main. Tapi gini, gue tuh
kalau ada kesempatan video call lagi, gue tuh lupa nggak ngebahas soal dia tuh masalah blood thinner. Maksudnya apa yang gue alami soal kekentalan darah gue. Oh, gue kan kemarin iya, serangan iya, jantung iya. masalah blood thinner. Dia blood thinner kalau nggak salah tapi di kaki, kalau nggak salah di betis atau di mana. Gitu. Cuman nanti kalau kita video call lagi ya. Oke. Jadi bela siapa? Ya, iya. Jadi Pengennya Bucks. Oh, pengennya Bucks. Oke. Iya. Knicks Piston. Gue ingin Gue pengen Piston. Piston. Sama. Itu walaupun Knicks sudah menang ya. Iya, benar. Gue pengen Piston. Celtic lah kalau gue. Celtic. Gue juga kalau itu gue Celtic. Silakan mau berbeda nggak apa-apa. Ini serunya dan jadi ini juga udah banyak pertikaian argumen antara gue dengan ada berapa circle dengan circle karena kita punya jagoan masing-masing dan baru satu game masing-masing loh. Betul. Jadi segala macam masih bisa terjadi. Oke? Silakan dipilih, silakan ikutan komen. Silakan.